Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Automobil ID. Oke, kemarin saya baca-baca komen ada sedikit yang masih bingung ya. Bagaimana cara penggunaan transmisi manual dan transmisi matic. Nah, kebetulan saat ini saya memakai mobil yang bertransmisi matic ya. Jadi saya akan menunjukkan kembali. Sebetulnya dulu saya pernah mengajarkan simple ya, bagaimana cara penggunaan transmisi matic. Oke, langsung aja saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin ada komen ya teman-teman. Jadi masih ada yang kebingungan dalam penggunaan transmisi manual dan matic ya teman-teman. Nah, kebetulan saat ini saya menggunakan mobil matic ya. Nah, kebetulan yang saya pakai Mercy C200. Jadi tampilannya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Ini transmisi matic ya teman-teman. Automatic. Nah, jadi P fungsinya apa? Ini untuk awal harus paham terlebih dahulu ketika ingin mengemudikan mobil transmisi matic. Jadi fungsi panel ini harus tahu ya teman-teman. Jadi kita berkendara itu tahu fungsinya. Yang pertama parkir. Jadi posisinya harus berada di titik P sejajar ya. Titik P. Ini ketika kita sedang berparkir dengan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Contohnya ketika kita di rumah, posisinya harus di P, jangan di N. Kalau di N ini, kalau posisi mesin mati terus dataran nggak sama, ini bisa mengakibatkan bisa mundur dan bisa maju. Jadi kalau N ini masih dibutuhkan rem ya teman-teman, rem. Terus R ya, R ketika kita ingin mundur ya teman-teman. Dan D ini kita menjalankan mobil. Nah, secara fungsional ini harus paham untuk dasar ya teman-teman. Khususnya ini untuk bagi pemula ya. Jadi maaf yang sudah bisa, mungkin video ini tidak begitu manfaat ya kalau yang sudah bisa. Kalau untuk para pemula ini sangat membantu menurut saya bagaimana cara penggunaan mobil matic. Oke, untuk keseluruhan untuk mobil berbagai macam mobil tampilan hampir sama ya. Untuk fungsinya P, R, N, D atau macamnya itu hampir sama. Jadi saya jelaskan ini mungkin bisa sifatnya menyeluruh ya buat mobil-mobil yang lain. Jadi hampir sama. Yang pertama fungsi harus paham. Terus yang kedua kita lanjut ke bagian pedal ya teman-teman. Oke, maaf ini saya pakai sendal jepit ya. Nah, jangan ditilang ya. Nah, untuk pedal kalau di matic hanya ada dua ya, gas dan rem. Nah, untuk posisinya kaki kiri kita jangan difungsikan ya. Jadi harus posisinya off di sini. Udah jangan ke sini dan jangan ke sini. Nah, kemarin saya juga melihat jadi ada yang posisinya begini ya. Kalau ini salah ya, teman-teman. Jadi ketika ingin ngegas kanan, rem kiri. Jadi ini posisinya kayak gini, itu salah. Yang benar kayak gini ya, teman-teman. Posisi kiri tidak difungsikan untuk yang transmisi matic. Jadi yang berfungsi kaki kanan ya, kaki kanan. Ketika mau rem gini, gas rem ya. Oke, untuk ini sudah. Nah, ketika kita ingin menjalankan, kita rubah transmisi kita. Nah, kita bisa menggunakan ini, kita memindahkan ya, maaf, kita harus memindahkan ini ya. Nah, ini kita arahkan aja. Ini sudah posisi R dan di sini menunjukkan indikator pindah ya. Kalau kita pindah ke P, ini bergeser ya, ada indikatornya.
kita pindah netral ya. Nah, udah N nih teman-teman. Ini posisinya kita ke mobil udah bisa jalan. Nah, posisi ketika kita memindahkan, nah ini harus rem, mobil harus rem ya, harus menginjak rem. Ketika memindahkan transmisi harus injak rem ya teman-teman. Soalnya apa? Matic kalau remnya diangkat ini sedikit pun, ini kalau posisi jalan dia sudah jalan ya, posisi mobil itu sudah jalan. Jadi harus diimbangin rem ketika ingin memasukkan transmisinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, jelaskan ya bagaimana cara penggunaan mobil Matic. Nah, yang terpenting yang pertama yaitu yang perlu diingat buat pemula, harus paham fungsi panel-panel yang ada di mobil Matic tersebut ya teman-teman. Nah, untuk keseluruhan mobil biasanya hampir sama cara fungsionalnya. Cara parkir, mundur ketika kita ingin menjalankan mobil tersebut. Ketika kita menjalankan mobil Matic, kita mengubah transmisi dari parkir ke posisi D ya. Kita jalankan mobil. Jangan lupa sebelum memindahkan harus kakinya menginjakkan rem ya teman-teman. Karena apa? Karena posisi jalan itu rem nggak diinjak, mobil sudah melaju walaupun tidak digas ya teman-teman. Jadi itu harus diingat benar-benar. Nah, yang terpenting lagi jangan lupa safety dan kenyamanan dalam berkendara. Atur posisi duduk kita sesuai dengan yang kita anggap nyaman. Mungkin kelihatan dari kaca spion atas, spion kiri dan kanan ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa selalu dan taati rambu-rambu lalu lintas. Oke, jangan lupa dukungannya dengan cara like dan subscribe supaya saya semangat dalam pembuatan konten-konten yang tentunya bermanfaat para pemula. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.